Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitarani dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024 Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan rekan saya Nesa Fatehinaya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024 Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa internasional yang berasal dari Kamboja. Boleh dong Kak, perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Antina dari Kamboja. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam semester 5 di Universitas Islam Riau. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan, yaitu soal pertamanya, yaitu sebagai mahasiswa asing, aspek budaya Indonesia, khususnya Pekanbaru, apa yang paling menarik perhatian kakak pertama kali tiba di Indonesia? Di Pekanbaru saya terkesan dengan suasana katanya yang religius, banyak masjid, saura, azan sangat jelas dan masyarakat terlihat ramah terhadap mahasiswa asing. Yang kedua nih Kak, adakah tradisi atau kebiasaan lokal di Pekanbaru yang sangat berbeda dari negara kakak dan membuat kakak terkesan di awal kedatangan? Saya sangat terkesan dengan budaya masyarakat Pekanbaru yang suka mengucapkan salam dan berjumpa dengan di Kamboja. Salam dilakukan dengan mengatupkan kedua tangan tanpa kontak fisik. Baik. Oke. Pada minggu-minggu pertama, apakah ada tantangan khusus bagi kakak nih hadapi dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari di Pekanbaru, misalnya kayak transportasi, makanan, atau interaksi sosial? Yang minggu pertama makanannya, karena di Kamboja makanannya tidak pedas. Transportasi objek online juga baru bagi saya. Nah, lanjutnya nih Kak, bagaimana kakak mengatasi kendala bahasa saat berkomunikasi dengan masyarakat lokal di awal masa studi kakak di Pekanbaru? Awalnya saya belum fasih bahasa Indonesia. Saya mengatasinya dengan sering berlatih dengan teman kos, menonton video Indonesia dan menggunakan aplikasi penerjemah. Oke. Baik Kak. Apakah ada perbedaan signifikan antara sistem pendidikan atau metode pembelajaran di universitas di Pekanbaru dibandingkan dengan yang kakak alami di negara asal kakak? Kalau di Kamboja, dosanya cenderung lapis formal dan jarang berdiskusi, dan Pekanbaru suasana kelas lebih interaktif. Mahasiswa banyak bertanya. Adakah tempat di Pekanbaru yang membantu kakak merasa lebih terhubung dengan budaya lokal dan mengurangi rasa rindu kakak terhadap kampung halaman kakak di fase honeymoon ini? Mengikuti kegiatan di masjid seperti kajian pada maghrib membuat saya cepat merasa nyaman, tidak terlalu rindu rumah. Bagaimana kakak membangun jaringan sosial dengan mahasiswa lokal, internasional, dan lingkungan kampus dan di luar kampus? Saya mulai dengan berteman dengan mahasiswa lokal di kelas, mengikuti organisasi kampus, dan juga berkumpul dengan mahasiswa asing dan lainnya. Oke. Baik Kak,
Apakah ada dukungan khusus yang disediakan oleh universitas atau organisasi mahasiswa untuk membantu mahasiswa asing beradaptasi dengan kehidupan di Pekanbaru? Eh, Universitas menyediakan pelayanan bimbingan akademik, kursus bahasa dan beberapa kegiatan budaya untuk mahasiswa internasional. Setelah melewati fase beradaptasi, aspek spesifik dari budaya Pekanbaru, misalnya komunikasi hierarki sosial atau norma agama, apa yang paling menentang bagi kakak sebagai mahasiswa asing? Yang paling menantang adalah gaya berbicara masyarakat yang cepat dan menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Malaysia, Melayu dan Minang. Bagaimana kakak menyesuaikan diri dengan perbedaan gaya komunikasi antara masyarakat lokal dan budaya asal kakak, terutama dalam konteks akademik dan sosial? Itu saya belajar berbicara lebih sopan dan tidak terlalu langsung karena masyarakat Indonesia cenderung menggunakan bahasa yang halus. Adakah nilai-nilai budaya Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kakak anut, dan bagaimana kakak mengatasi konflik internal atau eksternal yang mungkin timbul? Di Kamboja, perempuan dan laki-laki lebih sering dipisah dalam kegiatan umum uh, dan dan apa Dan di Kamboja itu dipisah-pisahkan. Kita lanjut aja nggak apa-apa. nggak apa-apa kak. Uh, Mana? Iya, Tinggal kak. berempat lagi nih. Dia nanya, apa lagi nih? Selanjutnya kak, strategi apa yang kakak gunakan untuk mengatasi perasaan kesepian yang mungkin muncul saat kakak berjuang dengan adaptasi budaya baru? Saya sering video call keluarga dan mengikuti kegiatan keagamaan agar tetap merasa terhubung. Bagaimana kakak mencari dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di universitas atau komunitas lokal untuk membantu kakak mengatasi culture shock, misalnya konseling, kelompok, dukungan, atau program pertukaran budaya? Saya mengikuti program pertukaran budaya kampus dan beberapa konseling mahasiswa ketika merasa stres. Stres, oke, stres ya kak. Iya. Bagaimana kakak menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi dan kebiasaan lokal dengan mempertahankan identitas budaya kakak sebagai mahasiswa asing? Saya tetap menggunakan bahasa Khmer. Tahu nggak bahasa Khmer? Dalam komunikasi kecil mahasiswa Kamboja dan tetap memasak makanan khas negara saya. Adakah perubahan dalam cara kakak memandang negara asal kakak setelah mengalami culture shock di Pekanbaru? Saya belajar bahasa adaptasi membutuhkan kesabaran komunikasi dan keterbukaan terhadap budaya baru. Pelajaran berharga apa yang kakak dapatkan tentang diri kakak dan kemampuan adaptasi kakak selama ada di fase negosiasi culture shock ini? Sekarang saya sudah merasa lebih nyaman, sudah tahu jalur transportasi makanan yang cocok dan cara berinteraksi dengan masyarakat. Setelah melewati fase negosiasi, bagaimana kakak merasa tentang kehidupan kakak di Pekanbaru sekarang?
Apakah kakak merasa lebih nyaman dan terbiasa? Dahulu saya menggunakan budaya berkumpul. Sekarang saya menikmatinya karena bisa mempererat persahabatan. Aspek budaya apa yang dulunya menantang, tetapi sekarang kakak mulai memahami dan menghargai? Saya menggabungkan kebiasaan sarapan Kamboja dengan gaya hidup Indonesia seperti salat berjamaah di masjid. Bagaimana kakak membangun rutinitas sehari-hari yang menggabungkan kedua budaya, yaitu lokal dan kebiasaan dari negara asal kakak? Teman kelas dan tantangan kos banyak membantu dosen, juga terbuka untuk berdiskusi ketika saya kesulitan akademik. Apakah kakak merasa memiliki dukungan dari dosen, teman kelas maupun di asrama kos Pekanbaru, baik dari sesama mahasiswa asing maupun dari masyarakat lokal? Saya menulis jurnal, memasak makanan khas Kamboja, dan berkawan dengan teman-teman baru. Strategi apa yang kakak gunakan untuk mengatasi rasa rindu kampung halaman atau perasaan terasing yang mungkin masih muncul sekali? Saya ikut festival kampus dan kegiatan masjid yang membuat saya lebih mengenal budaya Melayu di Pekanbaru. Bagaimana kakak berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau budaya di Pekanbaru untuk memperdalam pemahaman kakak tentang budaya lokal? Jika dulu saya jangkung, sekarang saya lebih percaya diri menyapa orang dan memulai percakapan. Adakah perubahan dalam cara kakak berinteraksi dengan masyarakat lokal dibandingkan dengan awal kedatangan kakak? Jika dulu saya jangkung, sekarang saya lebih percaya diri menyapa orang dan memulai percakapan. Nomor 8. Bagaimana kakak melihat diri kakak berkembang sebagai individu setelah melewati berbagai fase culture shock di Pekanbaru? Saya menjadi lebih mandiri, lebih kuat mental, dan lebih paham perbedaan budaya. Adakah keterampilan atau pengetahuan baru yang kakak peroleh selama proses penyesuaian ini yang akan bermanfaat bagi kakak di masa depan? Bahasa Indonesia, keterampilan komunikasi antara budaya, dan adaptasi sosial. Nah, setelah melewati fase culture shock, sejauh mana kakak merasa telah beradaptasi dengan kehidupan di Pekanbaru? Saya merasa 80 atau 90 persen sudah beradaptasi dengan kehidupan dan di Pekanbaru. Aspek budaya apa yang sekarang menjadi bagian dari rutinitas atau gaya hidup kakak nih sehari-hari? Mengucapkan salam, makan badas, dan minum tas tarik sudah menjadi kebiasaan harian saya. Bagaimana kakak mempertahankan identitas budaya kakak sambil merangkul budaya lokal di Pekanbaru? Saya tetap menjaga nilai-nilai Islam seperti sholat, menjaga berbulan, sekaligus
menghargai budaya lokal. Apakah kakak merasa memiliki di Pekanbaru, dan apa yang membuat kakak merasa demikian? Saya merasa diterima karena masyarakat sangat ramah dan tidak membedakan mahasiswa asing. Bagaimana kakak mengatasi tantangan atau kesulitan yang mungkin masih muncul sesekali terkait perbedaan budaya? Saya selalu bertanyaan kepada teman lokal jika ada kebiasaan yang saya kurang pahami. Apakah kakak aktif terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau komunitas di Pekanbaru? Jika ya, bagaimana keterlibatan ini memengaruhi pengalaman kakak? Saya aktif dalam organisasi mahasiswa internasional dan kegiatan masjid kampus. Bagaimana kakak melihat diri kakak sebagai bagian dari masyarakat Pekanbaru? Saya merasa menjadi bagian kecil dari masyarakat Pekanbaru, terutama komunikasi kampus. Keterampilan atau pengetahuan apa yang paling berharga yang kakak peroleh dalam proses adaptasi? Saya lebih menghargai keberagaman dan toleransi masyarakat Indonesia. Baik kak, apa saran terbaik yang dapat kakak berikan kepada mahasiswa asing lainnya tentang cara berhasil beradaptasi dengan kehidupan di Pekanbaru dan mengatasi culture shock? Kemampuan memahami perbedaan budaya, adaptasi dan komunikasi lintas budaya. Oke, teman-teman, yang kita dapati dari Kak Atina, mahasiswa asal Kamboja, yaitu mempunyai pengalaman yang positif selama kuliah di Indonesia, walaupun sempat mengalami kendala bahasa dan budaya. Pengalaman ini membantu Kak Atina jadi lebih mandiri dan memahami perbedaan budaya dengan lebih baik. Itu dia hasil wawancara kami pada hari ini. Saya Nesa Fatenaya dan rekan saya Tiara Puspikarani dan Kak Atina. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.